Ini alam sudah mulai tergerak bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu. Siapapun bisa menghafal Al-Quran, itu hebatnya Al-Quran. Mohon maaf agama lain silahkan, kalau ada yang mampu membaca dan hafal semuanya, saya siap pindah agama. Betul, ini sumpah saya. Tidak ada umat lain yang mampu menghafal seluruh kitabnya. Tapi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kalau dibilang hurufnya barangkali 23 ribuan lebih, itu banyak anak yang hafal. Makanya Islam tidak menutup, hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi indah. Di pondok diharapkan anak-anak berkembang pola pikir, tidak terlalu fanatik, tapi tidak juga terlalu konyol. Orang pondok biasanya luwes. Sekarang ini banyak, terutama di YouTube, ajaran Islam mulai dikesampingkan. Aneh-aneh pendapatnya. Contoh, salam nggak perlu dikumandangkan, azan nggak perlu diberikan dengan kekuatan suara, cukup bisik-bisik saja. Ini omongan orang congor. Dibilang goblok nggak mau. Maka para santri hati-hati. Kelak kata Al-Ghazali, manusia akan muncul dengan 4 tipe. 1, manusia yang tahu dan mengetahui dirinya tahu. 2, manusia yang tahu tapi tidak mengetahui dirinya tahu. Yang ketiga, manusia yang tidak tahu tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin tahu. Belajar, belajar, belajar. Seperti motonya belajar, dalam bahasa Lampungnya long life education, belajar sepanjang hidup. Jangan jadi yang keempat. Apa itu? Manusia yang tidak tahu tapi tidak mengetahui dirinya tidak tahu, dan tidak pernah pengen tahu tapi selalu sok. Ini yang banyak. Maaf, termasuk Sukmawati. Dia dibilang goblok nggak mau, tapi bahasanya menandakan dia goblok. Dia mengambil puisi dari Irene, tapi dia sadur dengan cara dia. Dia bilang, saya tidak tahu syariat agama. Ngapain dia omong? Ya belajar kalau nggak tahu. Jangan merusak, betul? Belum lagi calon gubernur Jawa Timur, siapa itu? Ginanjar yang palanya ubanan itu. Nah, mestinya dia semir dulu palanya itu, baru benar bahasa. Bahasa itu bukan baru sebenarnya. Waktu saya masih remaja, Pak, SMP, itu anak-anak yang sekolah di Jawa, yang mondok di Jawa, kalau kumpul di Lampung itu refreshing, jalan-jalan. Karena dalam Islam refreshing sangat-sangat dianjurkan. Nah, teman saya ngajak saya refreshing, dia orang Kristen. Jangan dicari datanya Pak Kapolsek, udah mati anaknya. Jadi waktu itu ngajak jalan-jalan ke pasar. Sampai sekarang di depan Masjid Taqwa Tanjung Karang itu ada gereja namanya Kristus Raja. Dulu di sebelahnya ada gedung perusahaan ekspor impor punya orang Menggala saat musim konser. Begitu masuk gereja kami bersimpuh langsung gitu. Saya juga ikut. Ya toleransi kita. Kalau soal akidah lakum dinukum waliyati. Ya. Cuman dulu kalimat ini dipakai cara ribut dan alat ribut orang Lampung dengan orang Jawa. Dulu orang Lampung sama orang Jawa kalau berantem, dasar Lampung. Kata orang Lampung, kenapa? Lakum dinukum waliyati. Apa itu? Lampung dihukum maling anjing. Kata orang Lampung, biar yang penting angin barat gelombang batu. Apa itu? Jawa ke barat makan kutu. Tapi nggak berantem dulu, Pak. Nah, sekarang mudah-mudah betul ribut, betul. Kenapa? Akhlak. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Maka syukuran ini penting supaya anak tetap berakhlak dan kita berakhlak. Karena manusia sekarang banyak yang punya harga diri tapi nggak tahu diri. Kalau Lampung bilang fi'il kau pasang gigi mak kau lagi. Ayo ini masalah ini, no itu lain masalah. Sekarang banyak yang punya harga diri tapi nggak tahu, sehingga sulit kita bedakan mana pejabat mana penjahat. Dua-duanya tangkap polisi. Cuman kalau penjahat masih ada akhlak. Begitu ditangkap polisi mau diproses pakai
topeng dia, cuman kelihatan mata aja, betul. Malu dia, nek raine didelok wong, tutup. Tapi pejabat udah pakai seragam tahanan sempat selfie, hai. Bahkan ada yang sempat mau diperiksa alasan sakit. Yang lebih parah alasan nomor tiang listrik, lol. Untung nggak mati. Oh, ini gambaran buat kita. Habis ini acaranya apa? Makan. Nggak makan nggak? Oh ya makan, jangan lama-lama. Bapak Ibu dan hadirin, mohon maaf suaranya agak sember karena memang sudah terlalu banyak dipakai. Ini kalau bikinan Jepang udah remek ini, turun mesin. Cuman bikinan Allah udah lantak-lantak aja lah. Paling juga ujungnya mati. Ya, hidup ini kan nggak ada urusan kecuali mati. Kita lahir awal kematian, kita mati awal kehidupan. Maka jangan kira. Itu sebabnya kata Al-Ghazali, orang hidup nggak boleh takut mati, terutama orang Islam nggak boleh takut mati. Cuman yang kedua jangan keliwat berani mati. Yang ketiga jangan minta-minta mati. Keempat berusaha untuk orang Islam nggak boleh takut mati, karena mati biar ditakuti akan datang. Betul. Di mana saja kita berada, yudrikumul maut law kuntum fi burujin saya, pasti ketemu. Nggak ada manusia yang nggak mati, betul Pak? Cuman waktunya kita nggak tahu. Maka rahasia kematian itu 3. Kalau bahasa kota buminya, when, where, and how. Nggak ngerti lo orang, mampus lah. Gue juga bingung. Yang pertama when, kapan? Kapan kita mati kita tidak tahu, betul? Apa pulang dari sini kita mati? Apa nanti malam kita mati? Apa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Karena mati rahasia Allah. Karena mati kita tidak tahu kapan, kita suruh siap-siap mati. Yang kedua, di mana kita mati? Kita tidak tahu. Ustadz uji matinya di jalanan, betul? Maka tadi saya kata Pak Kapolsek, Pak Ustadz jangan takut, Pak Alim Ulama jangan takut, insya Allah polisi akan melindungi. Alhamdulillah. Kenapa sekarang berkembang? Dan ini bukan hoak, beneran. Banyak imam masjid dibunuh sama orang gila, betul. Maka saya sarankan imam masjid kalau mau salat subuh bawa golok pun. Lapor sama Pak Kapolsek, tolong jangan ditangkap dengan undang-undang 12. Ya buat jaga diri. Acak niku magas uno jadi niku dipagas coba. Anak buah saya ada Pak, azan bawa golok, dicabut golok itu. Nah begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gawat amat dunia. Nggak usah sampai ke sana, nggak usah. Apalagi saran Pak Kapolsek tadi, pilkada damai akan kita ciptakan, betul. Soal siapa milih siapa udah bukan urusan kita. Mereka itu cuma lawan bukan musuh. Udah selesai salaman, tinggal kita. Bini sama laki ceraian, goblok. Ya. Dulu Komandan Korem kita pernah bilang, damai itu indah. Supaya bisa damai gampang obatnya, nggak repot. Jamu jati kendi, selesai. Tapi itu bukan diminum. Jamu singkatan dari jaga mulut. Jati jaga hati dan kendi kendalikan diri, clear. Karena mulut sumber segalanya. Mulutmu harimaumu akan mengekah kepalamu, betul. Orang pintar jadi goblok kalau mulutnya jadi goblok, betul ya. Dan orang goblok akan pintar kalau mulutnya terus dikembang. Mulut bahaya. Cangkem, gango, congot. Ini bahaya. Kemudian hati ini kan dapur yang masak semua yang kita peroleh, objek yang masuk dibakar di sini, dimatengin di sini. Jaga hati, bahaya. Kemudian kendalikan diri, nggak usah cepet-cepet ngamuk emosi. Makanya jangan pernah buruk sangka. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terutama santriwan santriwati,
Bersyukur ini kapan aja, di mana aja boleh, cara apa aja boleh. Yang penting bersyukur ini niatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Macam-macam cara orang syukuran. Bahkan sekarang mulai banyak bencana yang timbul. Lihat, baca YouTube, baca Facebook. Tumpeng itu lambang Hindu katanya. Ada itu yang berpendapat gitu. Tolong di pondok ini nggak usah dikembangkan itu. Yang bilangnya katanya tumpeng lambang Hindu daripada 3 ketuhanan, Brahma, Wisnu, Siwa. Nggak ada itu. Yang jelas, yang namanya tumpeng itu adat budaya bangsa Indo. Orang Jawa itu paling senang bawa tumpeng. Nah di Lampung campuran Jawa mulai bikin tumpeng juga. Buatnya itu makna. Naken ini kurang tahun. Oh, kok nggak bikin bolu? Ayo aja hijau ya bolu. Amun bolu nona ya sama. Iya masuk. Tapi kalau itu tumpeng, semua gelap betul. Tak terus. Ya nggak usah lari ke sana. Ini dikit-dikit budaya ini, sampai-sampai paham Islam juga berkembang. Salam itu nggak perlu kuat-kuat. Padahal kita dianjurkan seorang mukmin dalam hakul muslim alal muslim, kalau bertemu beri salam. Gimana tahu kita orang beri salam kalau nggak kuat? Ya toh? Orang bisu ngasih salam sama kita, bingung enggak? Bingung kita jawab. Maka jangan pernah buruk sangka dah. Ketemu orang bisu, bahasanya nggak sama kita. Apa mungkin dia ngomong kotor sama kita kalau ayo apa 50.000 saya kasih. Jangan dibilang dia sedang berbuat salah. Dia tuh ngomong cara dia, woi gua nggak mau makan kue putu, masih kenyang. Nggak usah. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, makanya kita diajarkan hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi Lihat, dengan agama kita terarah, kena syukuran adanya di pantai, adanya di pondok pesantren. Kita datang secara orang agamis, betul? Ibu-ibu pakai jilbab, ya selisih dikit, mantap apalah. Bapak-bapak pakai peci, ya. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai gamis. Gak ada yang kesini pakai kolor, ya kan? Jadi dalamnya pasti. Nggak maksud saya khusus kolor aja, kan nggak mungkin ya. Kena agama. Udah itu kita datang, assalamualaikum, salaman, disuruh duduk, kita duduk. Gak ada kita ngebantah. Karena agama mengajarkan begitu, saling hormat menghormati. Tuan rumah menghormati tamu, tamu juga hormat sama tuan rumah. Jangan pulang mentang-mentang tamu lagi so hebat. Gue nih tahu, suka-suka gue, mau di mana aja. Lempar-lemparinnya porsi itu gebuk orang, tolong. Ya enggak gitulah, ada tatanan. Hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah. Sampai-sampai kata Al-Ghazali, orang berilmu bisa tahu ngerti. Kalau dia bisa tahu ngerti, maka ini yang dijamin Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman di antara kamu, terutama yang berilmu, pada derajat yang tinggi. Ini jaminan. Orang berilmu itu bisa tahu ngerti. Ada orang bisa tapi nggak tahu. Ada yang tahu nggak ngerti. Contoh, tetangga saya si Acong masuk Islam, mantu kiai. Asal mengirim orang ke masjid, dia makan terus. Amuk bini emaknya. Cong, aja mengkonon dia Cirebon. Mantu ustad Cirebon. Bebadok banget. Wah ya wong sholat, mesolat ya. Apa dia bilang, mak saya pengen sholat, tapi kan belum belajar. Woi sholat itu nggak perlu belajar, ikutin imam, selesai. Oh ya udah gampang. Datang dia ke masjid, berdiri di belakang imam betul. Pas sholat maghrib, Allahu Akbar, kata imam. Dia juga kuat. Allahu Akbar. Begitu imam baca Fatihah, kan zahar tuh kalau maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelahnya nyenggol. Maksudnya jangan gitu.
Cuman karena dia nggak tahu, dia pikir sholat main senggol-senggolan, dia senggol sebelahnya. Cak. Yang di belakang lihat, nah ini orang nggak bisa sholat, gue kerjain lah. Waktu ruku dirogoh pantat bawah. Tapi dia nggak marah, dia pikir sholat main rogoh-rogoh. Waktu sujud imam dia rogoh. Oh. Kan di kampung mah imam pakai sarung nggak pakai kolor ya. Imam kaget nyepak. Dia juga nyepak. Akhirnya berantem semasjid, ngeroyok dia. Begitu pulang ditanya sama maknya, kok muka lu begitu? Woi mak, sholatnya mah nggak susah, yang susah berantemnya mak. Ini kena bisa tapi nggak. Ada yang tahu tapi nggak ngerti. Dia ini susah banget. Kemana-mana minjem udah nggak dapet duit, karena orang udah susah sama dia. Akhirnya datang teman, woi, lu jangan lemes begitu, ge. Jalan keluar pasti ada. Maksud lo? Coba minta tolong sama Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Oh iya, gue lama nggak kenal Allah. Rupanya lama nggak kenal Allah. Minta tolong sama Allah. Gimana caranya? Minta tolong lah. Oh ya udah. Mikir gimana cara minta tolong Allah. Bikin surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja berada. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah nama Heriudin Yusuf, alamat Raden Patah nomor 1 Kaliawi Bandar Lampang, kode pos 35115. Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak. Allah, saya lagi susah, tolong bantu saya. Allah nggak banyak-banyak, 100.000 aja. Wassalam, Heriudin. NB, jangan sampai enggak ya. Nah, tukang pos bingung. Kita tahu semua pegawai di dunia ini yang paling jujur adalah tukang, yang paling amanah tukang. Sejauh manapun dia antar tanpa minta tambahan, betul. RT sebelah rumah saya cuma ngantar KTP doang, minta uang jalan. Ampun, saya RT di Kaliawi, sini mudah-mudahan enggak lah, ya enggak beda. Jadi tukang pos itu jalan, bingung sekarang. Kemana gue mau nganter surat ini? Alamat Allah, ya Allah, mandai kedua alamat. Muter-muter, ketemulah Polsek Sungai Selatan. Masuknya ke Polsek, dia pikir polisi serba tahu. Baca sama ke Polsek, kebetulan Kapolseknya bijak. Ayo wong gilo, ngapa buka masuk sini surat ini? Aku BDW tak tahu di mana alamat Allah. Sudah ngecik ke balak, masukkan kotak sampah. Sebulan datang lagi, bahasa asli daerah. Ya Allah, nyusul sokat ekam saya benar. Amun yo mak tiga mono, ijo mak mono berarti tiga. Tolong ya Allah, mana yang tiga kilo 100 kilo. Wassalam Heriudin. NB dan sampai mak ngirim ya. Lagi-lagi Pak Kapolsek masukkan kotak sampah. Sampai 3 kali akhirnya Pak Kapolsek agak jengah juga. Panggilnya Bataut dulu, Bataut. Sekarang apa nih? Asium. Mat, sini kau, siap dah. Ayo. Maka janganlah kita dengerin omongan orang. Kadang-kadang bawahan juga bikin rusak. Kata Bataut, oi dan wong gilo ini tidak usah dipikirin kan? Masukkan kotak sampah weh. Sudah lah 3 kali ini. Kalau tidak dibalas pajak 100 kali surat ini datang kau. Sudah, ngecek balak, puji komandan yang bijak ini. Aku udah duit 75. Rencana duit ini nak beli mainan ponaan kau di rumah. Cuman karena uang ini lebih penting, kirim. Siap kan? Kirim. Selipnya lagi bertahun, nulis. Harap terima uang 75.000 dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Polsek Sungai Selatan. Wassalam. Dapat sebulan datang balasan. Terima kasih ya Allah, kirimanmu sudah sampai. Cuman saya nggak cukup 100, cuman 75. Lain kali kalau ngirim lagi jangan lewat Polsek, disunat sedawek ya Allah. Kan kurang ajar ya. Orang sudah hana duit ngirim, dituduh motong. Apa yang terjadi? Inilah manusia sekarang. Kalau nggak sesuai dengan kata hatinya mau dia, orang lain dianggap salah. Makanya hati-hati, jamu jadi kendi, itu obatnya. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan. Jangan buruk sangka. Ada yang tahu nggak ngerti, lebih celaka kayak gitu.
maka hidup dengan ilmu menjadi mudah. Hidup dengan seni menjadi indah. Mungkin mereka waktu hafal Quran ini, tahfiz sukra, ini baru sebatas yang penting lancar. Mungkin belum bisa dibulak-balik. Tapi bagus. Jangan dibilang tahfiz Quran nggak pakai lagu. Walaupun murattal itu lagu. Jadi hidup dengan seni itu indah. Ada orang Islam berpendapat, nggak usah musabaqah tilawatil Quran. Haram. Quran turun nggak pakai lagu. Kayak tahu aja dia. Kapan dia pernah ketemu Allah? Tolong. Kita ini dapatnya dari ulama, betul. Al ulama warisatul. Nggak ada yang langsung dari Nabi. Apa kalau bapak-bapak minum madu itu langsung di pantat tawon? Habis congor kita diantuk macam-macam. Kita minum madu yang sudah di botol itu. Tergantung botolnya, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Betul? Tergantung kelas madu. Nah, oleh kenanya Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, nggak usah sampai ke sono. Hidup dengan seni itu coba kalau jadi imam nggak pakai lagu, apa enak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Walad dhalin. Makmumnya min. Mana enak? Jadi masih kayak dulu Pak Kompol, belum berubah, cuma umur aja yang nambah. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, jadi ini hidup dengan seni itu kita nyimpang dikit. Kenal dengan Vildan Rahayu dari Bau-Bau. Nah, Vildan Rahayu dari Bau-Bau, juara Dangdut Akademi 4, langsung jadi juara Dangdut Akademi Asia 3. Waktu Dangdut Akademi 4, Vildan Rahayu juara, hadiah 250 juta tanpa potong pajak. Dari Gubernur Kendari dapat apartemen dan mobil. Dari penonton hadiah umroh dan haji gratis. Juara 2 putri dari Balikpapan, hadiah 150 juta tanpa potong pajak. Betul. Dari wali kota Balikpapan rumah, apartemen dan mobil. Dari ibu-ibu penonton 2 cincin berlian. Cincin berlian nggak ada yang di bawah 25 juta satu. Dia dapat 2. Hadiah umroh dari penonton gratis sekeluarga. Hebat. Musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Lampung, juara 3 dipegang oleh peserta dari Sungkai Selatan bernama Rafiq dengan nilai 3.627. Hadiah 2,5 juta dipotong. Betul. Masih ingat Lesti? Juara Dangdut Akademi 1. Sebelum dia jadi juara grand final bawa lagu Jera. Jera bercinta, itu lagunya. Wih, penonton nabur duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan berjuta-juta. Untuk dandan rumah, untuk sekolah, persiapan kuliah dan sebagainya. Bahkan Ivan Gunawan menghadiahkan baju untuk tampil minggu depan seharga 6,5 juta. 67 juta. Harga bajunya 67 juta, hadiah untuk tampil minggu depan. Alhamdulillah. Musabaqah tilawatil Quran peserta Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara. Baju seragamnya batik 2 kali cuci peot. Ini kita bicara seni loh. Pernah dengar nama Musa? Pernah dengar nama Musa? Siapa? Hafiz Cilik. Dia kelahiran Bangka Pojok, di kampung Pulau Bangka yang paling pojok, tempat daerah miskin. Namanya Musa. Belum fasih ngomong baca surat apa nak? Abaqarah. Belum bisa ikut lomba tahfiz Quran tingkat dunia, bukan Indonesia, tingkat di Saudi Arabia. Juara 3 Pak, juara 3 dunia
hafiz Quran 30 juz, penghafal hadis 1328 hadis berikut perawi. Musa umur 7 tahun. Raja Saudi terkesan, ada anak Indonesia yang kecil, kelihatannya lugu banget, goblok, tapi hafal Quran 30 juz, hadis 1328 berikut perawi. Dites labas. Cuman memang dia gaya bahasa yang kurang sehingga juara 3. Senang Raja Saudi, diundang. Hadiahnya haji plus dari raja. Tidur di hotel raja. Bukan hotel bintang 5, hotel raja yang nggak sembarangan orang bisa tidur di situ. Pak Harto yang pernah tidur di situ bersama Ibu Tin dulu. Walaupun banyak orang ngejek-ngejek Ibu Tin, 2 kali dia masuk di dalam Ka'bah, betul. Banyak orang ngejek Ibu Tin, 2 kali beliau masuk Ka'bah, kita soknya doang. Mendekat Ka'bah diusir, kita malah start. Haji, roh. Ibu Tin mah dikirim mandi. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, Raja Mesir ngundang lagi dia. Hadiahnya jangan ditanya, pasti banyak. Alhamdulillah. Menteri Agama nggak ngasih apa-apa. Padahal juara 3 dunia, wali kotanya nggak ngasih apa-apa. Tapi dia terus berprestasi. Termasuk kalian semua santri. Jangan berharap. Yang diharap adalah dari Allah Subhanahu. Dia tidak akan lekang oleh panas, tak luntur dan tak lapuk karena terus dan terus. Tidak ada ruginya. Dan orang yang menghafal Quran insya Allah hatinya bersih. Amin. Nggak ada orang menghafal Quran tukang bohong. Sekali dia berbohong akan ada 50 hafalannya akan hilang dengan spontan. Percayalah. Tatkala dia berbuat dosa hari itu 25 hafalan akan hilang. Percayalah. Maka pelihara diri kalian agar tidak terkena penyakit yang seperti itu. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, udah lapar apa belum? Ya, kalau belum terus. Saya minum dulu ya. Ngoceh bayar orang minum pegel. Mohon maaf, saya minum berdiri. Jangan nyontoh saya. Minum yang bagus sunnah duduk. Saat kala kita minum duduk, di perut ini ada klep, namanya klep Sprenger. Begitu kita minum, klep ini terbuka, air masuk. Begitu air masuk, berfungsi mendorong sirkulasi darah seluruh tubuh. Maka orang minum sambil duduk, insya Allah sehat. Tapi kalau minum sambil berdiri, klep ini tertutup, air nggak berfungsi. Biar banyak dia minum, akan kena penyakit ginjal, kecuali penceramah. Jadi jangan diprotes. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup dengan seni itu maka Islam tuh nggak kaku. Islam jangan kaku. Ini ada yang bilang salam dong. Etika memberi salam 3. 1 memberi salam sunnah yang menjawab wajib. Yang kedua memberi salam sunnah yang menjawab haram. Yang ketiga memberi salam sunnah, nggak usah nunggu jawaban. Kapan? Ya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib jawab yang sama. Syukur kalau bisa lebih. Karena Islam itu ngasih 1 kembalikan 2. Kalau bisa. Ini enggak. Bapaknya ikut taklim. Sering dengar khutbah. Sering dengar pengajian. Pengen menghidupkan Islam. Karena Islam ini disuruh kita udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara menyeluruh. Termasuk minum. Hati-hati bapak minum di pondok. Kalau ibu bapak minum pakai tangan kiri, orang pondok pasti marah. Ini nggak Islami bapak-bapak. Kalau harus pakai kiri, tangan kanan tekan. Paling bagus pakai tangan, baru Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini digambarkan. Si bapak pengen ngamalkan Islam. Begitu dia pulang, dia tahu rumah ini biar kosong ada malaikat yang nunggu, betul? Apalagi dia tahu bininya lagi goreng ikan, betul rumah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sama bini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu buka pintu lakinya, bukan cium tangan, nuding. Kalau orang Serang langsung kampang sih aja.
Kita mau Melayu sing buri bukan ada tamu nganter apa orang edan kian sing balik modar sudah sambil geledek tuh lakinya udah berusaha bagus disumpahin orang Lampung sama begitu buka pintu lakinya di pintu bukan cium tangan node tahun itu ya nyak berajak nyak belakang aduh semua ingat tak juga ada bakawan jual agak lawang lakinya ngasih salam dibilang lawang tol. Yang kedua memberi salam sunnah yang menjawab haram kapan waktu sholat. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari belakang nyodor, waalaikumsalam, digampar kita. Jadi ada etika. Yang ketiga memberi salam sunnah nggak usah nunggu jawaban kapan di kuburan. Lewat kuburan beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, atau assalamualaikum cukup, udah lewat aja. Nggak usah nunggu dijawab. Kalau sampai dijawab jangan lagi kita Pak Polisi, Pak PM lari sebab hantu kan bisa tembak Pak Weston. Assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab waalaikumsalam, boy lari kita. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi etika. Yang kedua salawat. Berapa banyak sekarang orang Islam yang udah males berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Padahal lihat para tahfiz Quran sebelum dia membaca dan menghafal dianjurkan banyak membaca, betul, supaya terbuka. Satu kali kau baca salawat Allah berikan 10 untukmu kebaikan, 10 penghapusan dosa dan 10 derajat diberikan Allah kepadamu. Ini males baca salawat. Padahal kalau kita baca Quran 30 juz, 114 surat, 666 ayat, tidak ada satu ayat pun tatkala Allah memerintahkan sholat, tidak ada ayat yang menyatakan Allah sholat. Betul? Tatkala Allah memerintahkan zakat, tidak ada ayat yang menyatakan Allah zakat. Tapi tatkala Allah mengajak bersalawat, Allah duluan dengan malaikat yang bersalawat. Betul? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bocah pondok mafil amar itu perintah. Awas, nanti di hari akhir kita akan dihimpun Allah di padang mahsyar, lamanya 1000 tahun. Kalau tahun dunia jelas, tahun akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Lah kalau 1000 tahun akhirat hitung aja 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000 puput sekali jimat. Nol habis di kalkulator, belum selesai. Selama kita di padang mahsyar, jarak matahari dengan kepala kita cuma 2 km. Sekarang matahari dengan kepala kita ratusan juta kilometer, panas, betul Pak? Apalagi cuma 2 kilo ngesang kabeh. Iting luahunya. Kita direndam dengan keringat sendiri, sementara pertolongan Allah belum turun. Palu belum diketuk Allah, kita harus masuk surga atau neraka, karena saksi belum ada yang akurat. 12 saksi didatangkan ditolak oleh Ahok, termasuk Kiai Ma'ruf Amin. Maka kalau masih ada di sini pro Ahok, mudah-mudahan matinya dicekek setan. Amin. Ngapain Ahok dibela? Gara-gara Ahok ayat 51 sampai 57 Al-Maidah itu hilang di Al-Quran yang dicetak oleh Intan Mulia. Akhirnya Quran itu dinyatakan palsu, dimusnahkan. Gara-gara Ahok. Maka nggak usah teman-teman amat. Bangsa ini udah ruwet. Kita mau diadu satu sama lain. Hati-hati. Untung TNI Polri masih bersama rakyat, insya Allah tidak akan terjadi kegaduhan. Amin. Sekarang banyak orang yang ingin memetik keuntungan. Lihat narkoba 20 ton dari Cina, betul Pak? Polisi nangkap itu 20 ton. Kalau 20 ton ditebarkan senusantara kebagian. Anak-anak muda jelas kalau ada organ naik panggung mulai. Betul. Sekarang anak muda kalau ditegur jangan tripping, Ustadz aja tripping. Apa iya Ustadz tripping? Itu lihat malam Jumat, hidup orang. Itu mah bukan tripping, coy. Itu orang tarekat, karena waktu nyebut Allah itu adanya di hati. La ilaha illallah adanya di hati. Semakin cepat dia semakin baik. Illallah. Kalau tripping tangan dia tas. Kalau nggak megang tiang,
sekali-sekali kita bukan benci Cina, betul. Cina dari dulu ada di negeri ini. Bahkan di Kaliawi dulu, Tanjung Karang, pernah punya bek Cina, bek Ayin namanya. Itu sebelum merdeka. Setelah merdeka, orang Padang bek Uman. Baru kemudian bek Maulana, baru orang tua saya, baru abang saya, baru saya. Jadi saya pernah jadi lurah, nggak lama, cuma di Kaliawi, 14 tahun. Lumayan, oleh-oleh bini satu lagi. Maka kalau lurah bininya satu cemen. Ini malurah itu bininya 2. Lurahnya ada sini. Mana Pak Lurah? Udah mau. Kalau ada saya mau tanya, oh perempuan. Nah enak perempuan itu nggak bakal punya laki 2. Itu enaknya perempuan. Tapi hati-hati, perempuan itu makhluk aneh tapi nyata. Kalau diajak dikontrol tengah malam, mana dia berani? Oh iya, aku diperkosa. Itu kesulitannya. Tapi perempuan makhluk nyata, makhluk yang aneh tapi juga makhluk paling cerdas dan makhluk paling egois itu perempuan. Perempuan makhluk aneh tapi nyata. Yang pertama, perempuan itu senangnya dipuji, betul. Tolong bapak-bapak biar sudah tua jangan pelit muji istri. Kalau pulang ijak-ijak kaget aja. Assalamualaikum, ya Allah nur tekan jaknya. Alahnya ya yang naniku biarin udah desi nasari. Perempuan dibeleng ke desi masuk kamar ngaca. Teman gede nggak dua desi. Padahal dia tahu desi tinggi semampai mungil cantik, dia bulat gendut buntak kayak bola bekel. Tapi senang. Selip-selip pupurnya ganti, biasa beli di Indomaret 7.500 pipa. Kena bilang ke desi ganti Mirabella. Yang origi 198.600 itu. Tipen setip biasa Tokyoin yang merahnya norak, ganti Revlon 108.400. Saya hafal Pak, karena kalau nggak ada job ceramah saya sales. Yang kedua, perempuan ini senang dikasih tapi jarang terima. Nah, itu perempuan, maka saya enak sama perempuan ini. Demi Allah saya bersumpah sampai hari kiamat saya nggak mau jadi perempuan. Iya. Perempuan itu senang dikasih tapi jarang terima. Cobalah kasih sedikit, monyong. Tampung aja begitu, ada cuti nih ya. Aku jadi mau peluk ibu, sekila, wow. Giliran kasih banyak, cuman senyum, ay tumben. Tapi perempuan tuh makhluk paling cerdas, betul. Nggak percaya kita lihat sejarah. Selama Menteri Kelautan dipegang laki-laki, pernah ada nggak kapal asing maling ikan diledakkan? Tidak ada. Tapi begitu Menteri Susi pegang Menteri Kelautan, maling, nggak ada urusan. Pernah sekali tempo ada kapal yang belum diledakkan, Ibu Susi di luar negeri. Begitu datang, semua ngadep, termasuk calok-caloknya ikut ngadep. Semua sekarang ini banyak calok, betul Pak? Hati-hati. Akhirnya dibilang, Bu, tolong jangan ledakkan Bu kapal kami. Haha, sebiji Bu. Kalau diledakkan bagaimana, kami anak beranak mau makan. Apa kata Ibu Susi? Lah undang-undang wis kadung berlaku. Wis pokoknya harus bisa mundur mani meledak napem. Hebat Ibu Susi. Lihat kalau dia mau keluar negeri, pesawat dia tidur di bandara, di kursi, tanpa dikawal. Padahal dia menteri. Dan gak takut diperkosa, padahal perempuan. Beda sama kita. Jarang ibu-ibu ikut sholat berjemaah subuh di masjid. Betul? Nggak tahu karena pengurus masjid yang musir nggak boleh atau takut diperkosa. Ibu-ibu kalau pengen sholat subuh di masjid jangan macam-macam, ala kadar aja. Ini pupur medok pakai wangian, atau tukang beduk dia langsung. Jangan lagi tukang beduk, saya gak siap. Jadi jangan kita yang membangkitkan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Ibu Susi begitu hebat. Dan yang hebat Ibu Susi kalau kepalanya pening ngerokok di depan presiden, betul? Gak ada urusan. Kita orang Islam soal rokok berantem ribut. Soal di Mesir fatwanya haram, ya udah biarin, kita nggak usah ribut. Yang masih rokok laju, rokok tidak haram, makruh sama dengan jengkol, petek, julang jalik, bawang. Cuman kalau sudah bengek masih ngerokok haram. Matinya neraka itu dia. Kalau sehat kenapa enggak?
Maka orang yang nggak ngerokok dua, satu karena dia sakit, kedua pelit, itu aja. Sebarisan, cuma saya ngerokok, yang lain pelit. Bapak Ibu sekalian, ini hebat perempuan, cerdas. Saking cerdasnya tetangga saya, Pak, suaminya pulang ngasih duit sama bininya, dek ini uang belanja, dibuka 500.000. Kata bininya, ya Allah ya mati banyak 500 ribu. Kata lakinya, buat seminggu tolol. Oh pantas banyak buat seminggu. Tapi karena istri ini cerdas, dia bilang, bang, duit segini jangankan seminggu, setahun cukup. Bingung laki, beli apa lu duit segini setahun? Beli almanak, congor, pajuh sama lo. Jadi memang perempuan ini cerdas, hati-hati. Bener aja. Ih ampun ay. Tapi dia kadang-kadang bandel. Bu, ada ibu-ibu? Jauh. Bu, baca Quran itu sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah. Kalau dipanggil suami hukumnya wajib. Ibu ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kata laki, Dzalikal kitab raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Cepat. Sadaqallah. Deketin. Ada apa ya? So wajib kalau udah 3 kali DM itu. Jangan sampai dia keburu mati bisa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati yang berbahagia. Tadi kita saksikan 5 anak santri yang menghafalnya nggak sama, betul. Ada yang kelahiran 99, ada yang kelahiran 2000 sekian. Ada yang hafalnya 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun lebih. Alhamdulillah. Jangan kalian kecil hati, kok saya tidak sama. Memang manusia tidak pernah sama, betul. Tingkat keuletan segala macam gak akan pernah sama. Maka dalam hidup kita dituntut ada 4 sikap mental yang harus kita hidupkan. Pertama, optimisme, percaya diri. Optimisme bukan sombong, percaya diri. Percaya diri orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kalau pesimis itu bahaya. Optimisme bukan sombong. Orang sombong itu yang tidak menerima kebenaran dan tidak menghargai orang lain, itu sombong. Contohnya Haji Muhyiddin dalam film Tukang Bubur Pergi Haji, itu sombong Haji Muhyiddin. Untung menantunya bagus, si Robi. Kalau istri tuanya Hajah Maimunah 11-12 sama dia. Untung begitu Hajah Maimunah mati, Haji Muhyiddin kawin lagi dengan Hajah nggak ada yang nonton orang itu, nggak punya TV, beliau Hajah Rumi itu mar'atun solehah, perempuan yang betul solehah. Awas, percaya diri perlu dihidupkan. Optimisme, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Terutama para santri harus punya sikap ini. Gak soal masalah berapa tahun kamu hafal, tapi usahakan hafal itu, baik sukro maupun kubronya. Yang kedua, kerja keras. Kalau nggak kerja keras, maka tidak akan pernah terjadi. Maka dulu Pak, terjadi dialog di pondok, zaman masih pondok. Besok mau setor sama kiai 2 bab, nggak apal-apal, mau ngapal malam ngantuk, maka merokok hukumnya wajib. Kira-kira begitu waktu itu. Maka banyak anak santri ngerokok. Sekarang dimarahin santri ngerokok, udah konyol. Antuk iya, dulu mau makanya pulang dari pondok bibirnya biru, bekas ngerokok, masih diamparin guru. Bapak Ibu sekalian, kerja keras. Islam menganjurkan kerja keras, umatnya nggak boleh banyak-banyak berkhayal. Berkhayal, ngelamun, itu bukan orang Islam. Orang Islam harus jeli, dia harus kerja keras. Apapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar, serahkan sama Allah. Kalau baik syukuri, nggak baik sabar. Karena orang sabar akan terhindar dari penyakit serakah. Orang sabar akalnya lebih panjang dari umurnya, percayalah. Maka cerdas, kerja keras. Cerdas adalah sikap mental yang ketiga. Orang Islam harus cerdas. Dia hadir di suatu tempat sebagai pemberi solusi, bukan pembuat masalah. Maka orang Islam yang baik adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Cerdas. Dia bisa nerima walau tidak suka. Sepondok ini nggak sama, betul. Ustadz yang nggak sama, yang ini keras, yang ini jahat, yang ini suka bercanda, yang ini nggak pernah ngomong. Ada ustadz itu, assalamualaikum, diam aja. Sok wibawa, ada itu. Saya pernah kerjain itu dulu. Karena nggak pernah ngomong, saya masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking tawaduk kali, saya bakar petasan di pantatnya. Lari dia. Saya dihukum nggak boleh makan seminggu. Pulang saya. Jadi orang dulu juga nakal ngajinya, sama aja. Gampar sama kiai, lagi mau sholat datang gampar setangkis. Kenapa nangkis? Kan diajarin tadi siang. Jadi nggak salah kita. Dulu di pondok kalau nggak bisa silat diusir. Nggak tahu di sini. Kalau nggak diajar silat, ajar bebadok aja lah. Yang nggak doyan bebadok suruh pulang. Sebab makan itu obat. Di pondok obat yang paling ampuh adalah makan. Kalau masih suka makan, insya Allah nggak sakit, percayalah. Tapi kalau sudah malas makan, pasti sakit. Maka cerdas. Cerdas adalah sikap yang paling utama buat kita dan sikap mental yang paling baik. Jadilah seorang santri dan manusia yang cerdas di bumi ini. Mampu menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Setiap hadir dia akan memberi solusi, bukan cari masalah dan pembuat masalah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, ikhlas. Kita dianjurkan untuk ikhlas. Makanya disuruh kita ini belajar memahami walau tidak sehati. Sepondok ini nggak ada yang sehati, betul? Pak Kiainya sehati nggak sama murid? Tentu enggak. Ada yang muridnya bandel, ada yang nurut-nurut banget, tapi goblok, ada. Maka disuruh kita belajar memahami walau tidak sehati. Kita semua ini mana ada yang sehati, betul? Pak Kapolsek, anggotanya mana sehati? Bisa aja ada Kanit bin Masnya brengsek, Kanit intelnya jarang masuk, bisa aja. Kemudian Pak Kiai juga mungkin ada ustadznya yang malas ngajar, ada yang rajin ngajar, kita nggak sama. Maka disuruh belajar memahami walau tidak sehati. Pak, kita suami istri aja sebantal tidur itu nggak sehati, betul? Ada yang sehati, laki bini. Dulu tuh sehati waktu pacaran. Asal ngapel dek, lebih. Kata yang perempuan, lebih doang. Yang penting kita lep-lepan. Kawin masih sehati. Sampai punya anak satu masih sehati. Kalau pulang lakinya, assalamualaikum, waalaikumsalam, tangan masih. Nanya lakinya, udah makan dek? Belum lah. Udah siang loh, jam 1 lewat. Saya mau biarlah mati makan, lapar. Asal nggak mau makan sendirian, mesti makan sama abang. Wih, sambil ngomongnya kayak iya itu, mulutnya mengot-mengot. Pokoknya saya nggak mau makan sendirian, mesti sama abang. Biar jam berapa saya tungguin. Baru anak satu. Begitu anak dua, lakinya pulang, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada, cium tangan lagi. Nah, pulang tak? Iya. Udah makan lo, kata lakinya. Oh, nungguin lo, lapar. Udah jam berapa ini? Lo bisa makan di warung. Nah, wow. Makanya enak sama perempuan itu, betul. Marah. Jadi nggak ada kita yang sehati, betul. Maka disuruh saling memahami walau tidak sehati. Pak, saya berumah tangga sudah 47 tahun. Saya kenal istri saya dulu cantik muda, lesung pipit satu di sini, di kanan. Sekarang semuanya lesung pipit, alias peot. Tapi gitu-gitu ngenalin dia tuh susah betul dulu. Asal hari Minggu dia lewat di gang sana, saya uber, saya panggil, Nur. Ya cari simpatik biar demen, saya suka sama dia. Nur, begitu nengok lihat saya, bukannya nyaut, ngeludah. Cok, ngaca lo, kata dia. Wow.
Pulang saya ngaca bagusan saya dari Beru. Lapor sama ibu saya. Kita kan dulu paling dekat sama ibu, betul ya? Sampai sekarang. Kata ibu saya, itulah perempuan. Perempuan itu memang keras. Lebih keras dari batu. Tapi biar batu keras, kalau ditetesin air lama-lama bolong. Perempuan juga gitu, biar keras, datangin terus, nanti berubah. Dan yang menarik, nak, kata ibu saya, perempuan itu bagaikan gitar. Dia akan melantunkan irama indah kalau kau pandai memetiknya. Tapi dia akan jadi gitar tua kalau kau tidak bisa memainkannya. Datangin lagi. Datang. Minggu depan dia lewat, saya panggil lagi, Nur. Begitu nengok, bukannya ngejawab, mungkin banyak ludahnya. Nggak level. Wow. Pulang saya. Dari situ besoknya puasa 3 hari. Saya amalin Semar Mesem. Jaran Guyang, mampus lu. Minggu depan sebelum dia lewat, saya ngerokok Ji Samsu. Saya bayangin wajahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah mentok di sini, saya baca Semar Mesem. Semar Isun, Semar Gunung, Semar Asian, Jaran Guyang, ati burung, burung ati, sina burung, sina edan. Edan ati sinur maring awaking, tekawalas tekasi berkat la ilallah. Mampus lu. Begitu lewat saya panggil, Nur. Begitu nengok, saya pikir marah. Begitu ngelihat saya berubah, abang. Saya nggak tunggu lama-lama, langsung saya lamar, Pak. Daripada berubah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman sekarang Pak Kapolsek, Pak Dandim, kalau saya tidur nengok bini saya, pegel saya. Ini bini gua pemak lampir. Udah ompong, peot, iler aja yang panjang. Ya Allah, nggak ada bagusnya lagi. Wow. Rupanya itulah manusia. Kalau udah tua, lelaki perempuan sama. Lelaki kalau sudah tua, kalau tidur ngorok, asal balik kentut. Yakin itu. Udah loncer semuanya. Perempuan juga gitu, kalau udah tua, ompong, peot, iler aja yang panjang. Hei ampun, gue cekek, mati. Gue tangkap polisi. Udah gue doain aja, mudah-mudahan mati sendiri. Ya saya berani ngomong gini, dia nggak di sini, Pak. Kalau dia di sini, mana saya berani. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita disuruh belajar memahami walau tidak hati. Ini ciri daripada yang namanya ikhlas, belajar ikhlas walau tidak rela. Sayyidina Ali waktu dilantik menjadi khalifah itu miskin. Karena dia dari kecil memang miskin. Begitu menyatakan dirinya Islam, bersyahadat sama Nabi masih kecil, dia sudah berusaha mandiri. Ngambil upahan ngerek air, nimba air punya orang Yahudi. Upahnya 1 ember 1 kurma. Kalau dia dapat kurma 10-15 biji, datang dia sama Nabi, Rasul, ini oleh-oleh saya hari ini dari upah saya kerja. Silakan Tuhan makan. Padahal saudaranya Nabi. Tapi Nabi juga nggak mau main embat aja. Udah kita makan berdua. Itu sayangnya Nabi sama Ali. Sehingga pada akhirnya jadi menantu. Begitu dia menjadi khalifah, miskin. Hari itu Fatimah ngomong sama Ali, Yai, ekam ngene aku mengandli mayai. Rupanya menggala itu sih. Fatimah itu lampungnya menggala. Yai, ekam ngene aku mengandli mayai. Nah, Ali bingung, dia nggak punya duit. Tapi itulah laki-laki tidak mau dilihat lemah di hadapan istri. Makanya kepada kaum ibu, hormati suamimu. Kalau aku tidak takut umat berbuat syirik, semua istri kuperintahkan sujud kepada suaminya. Itu perintah Nabi. Akhirnya Ali keluar cari pinjaman duit. Begitu dapat dia beli delima besar. Sepanjang jalan delima dia gosok sampai mengkilat. Persis jidatnya Deddy Kombuser. Dengan harapan sampai rumah dapat cipika-cipiki. Tahu cipika-cipiki? Nggak gaul sih. Cipika-cipiki itu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Oi. Harapan Ali di rumah dapat cipika-cipiki. Ternyata ketentuan Allah berbeda. Di tengah jalan Ali bertemu laki-laki tua yang sedang nangis. Bajunya cumpang-camping. Jelas tukang minta-minta. Orang-orang nggak open. Ali datang. Ada apa Pak? Kok nangis di sini? Saya pengen makan buah delima, Nak. Mau beli nggak punya duit. Kalau punya duit juga nggak tahu tempat belinya. Ali megang delima kan bingung. Mau dikasihin bapak ini Fatimah monyok.
Kalau dikasihin Fatimah, Allah sudah memberikan batasan, wa amma sa'ila fala tanhar. Daripada dimarah Allah, mending dimarah Fatimah. Pak, aku zaman itu, kam ikhlas. Rupanya Lampung juga Ali itu. Maka orang Lampung kalau pergi haji jangan ragu-ragu. Di sana banyak di Mekah yang bisa ngomong Lampung, terutama jamaah dari Lampung. Maka orang Jawa yang di Lampung harus bisa ngomong Lampung. Kalau nggak bisa, bencana itu. Siapa tahu nanti mati di Lampung. Pertanyaan kubur belum tentu marabuka manabiuka. Siapa tahu malaikatnya ngomong Lampung. Apa Tuhan diku, apa Nabi niku, apa dia jawab acor mesti jawab letak mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dikasihin nama Ali pula. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Fatimah, buka pintu masuk tutup. Kok lemes bang? Inilah yang aku mau ceritakan sama kamu Fatimah, kata Ali. Ada apa? Tadi aku sudah beli delima besar betul dek buat kamu, sesuai dengan harapan. Mana barangnya? Inilah ceritanya. Tadi di jalanan ada tukang minta-minta, tua nangis pengen delima. Nah gua nggak sempet lagi nyumputin. Kalau gua sumputin pasti dia nggak lihat, tapi dia udah lihat. Masa gua mau diam? Ya gua kasihin sama dia. Nyopadah zaman itu, kata Ali. Sangka Ali Fatimah marah, ternyata enggak bang. Semenjak abang kasihin sama orang itu, saya udah hilang selera. Demi Allah saya ikhlas. Apa kata Ali? Ya Allah Fatimah hanya manduh niku awai ya Allah. Amunya pandai ke hijau lain setigo aku ujen. Itu namanya lana. Lagi asik ngobrol Ali sama Fatimah, pintunya digedor orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Ali. Buka Fatimah. Begitu pintu dibuka, berdiri di depan pintu laki-laki besar tinggi. Rambut sebahu, pedang panjang, baju perang masih di dada. Tapi yang aneh dia bawa talam besar. Ternyata dia panglima perang saat itu, Salman Al-Farisi. Panglima yang gagah tapi tampan. Kata Ali, apa yang kau bawa Salman? Oleh-oleh buat sampean. Apa isinya? Buka aja sendiri. Begitu dibuka sama Ali, isinya ada 5-9 buah besar-besar. Kata Ali, dari mana ini Salman? Dari Allah. Nggak mungkin Salman. Kalau dari Allah nggak 9, 10. Karena Allah udah janji satu kebaikan dibalas. Apa kata Salman? Memang 10 Ali, cuman satu gua kantongin. Nah, gua cuman nguji lu aja, bener nggak lu itu? Artinya jangan pernah takut Pak ngelepas anak di sini. Tapi tolong jangan atas kemauan Bapak. Kalau kemauan Bapak dipaksakan ke sini, alamat 1 bulan dia sudah pulang. Usahakan anak yang minta ke pondok, baru Bapak dorong. Kalau dia dipaksa, jangan harap dia akan nempel. Kecuali kalau setengah dipaksa, sampai sini bikinin obat, biar dia tanak di sini. Obatnya nggak payah-payah, racun tikus 2 botol. Mampus loh. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang dilakukan, belajar ikhlas walau tidak rela. Kemudian yang perlu kita jaga, baik santri maupun siapa aja, warga dan kita semua. Apalagi menjelang pilkada ini, kata Pak Kapolsek, hati-hati jaga mulut. Dari mulut ini bahaya. Siapa gubernur yang kita dukung laju, siapa bupati yang dukung laju, nggak usah repot, betul. Dia menjadi gubernur jadi bupati, kita mah tetap aja begini. Cuman kemarin udah mustujahan gara-gara milih, tolong. Dapat apa kita? Cuma dikasih jilbab 1 aja ngotot, tolong. Milih-milih aja. Suka hati kita, betul. Jaga mulut. Makanya Al-Quran Al-Baqarah 219 menyebutkan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kamu sedang benci kepada sesuatu, jangan nemen. Benci sama anak, benci sama istri, benci sama suami, benci sama tetangga, benci sama pelajaran, jangan nemen. Boleh jadi yang kamu benci itu besok jadi yang kau sukai. Sebaliknya kalau lagi senang, jangan pula lupa diri. Boleh jadi yang kamu sukai akan berubah jadi yang kau benci. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Termasuk ceramah ini. Kalau nggak berhenti-berhenti, nanti benci. Makanya sebelum benci, saya mohon berhenti. Bapak Ibu sekalian, Pak Camat,
yang diwakili Pak Kapolsek, Pak Dandim, dan Pak Subdenpom. Inilah yang masih bersama rakyat, yang insya Allah negara kita tidak akan dihancurkan dengan paham-paham yang rusak. Betul.